Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari yang berbahagia ini, hari Senin malam, kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Abi dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berbahagia sekali karena ini adalah kesempatan kita untuk bersilaturahmi dan berjumpa melalui media online yaitu IG Live. Dan semoga ini menjadi sarana penghubung kita untuk lebih mengakrabkan dan lebih mengenal satu sama lain. Bila mana ada kawan-kawan atau sahabat-sahabat Abi yang sedang sakit, Abi doakan semoga lekas sembuh. Bila mana ada yang sedang kesusahan dalam hal rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan dan mudahkan rezekinya. Dan bagaimana yang belum mendapatkan jodoh, Allah mudahkan jodohnya dan akan dipertemukan dengan calon-calon pendamping terbaiknya. Pada malam hari ini tanggal 10 Oktober 10/10/2022, jadi tanggalnya cukup cantik. Kita barusan melewatkan yang namanya peringatan Maulud Nabi. Karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal dan tanggal 8 kemarin hari Sabtu, alhamdulillah telah tiba datang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak di kalangan kita yang merayakannya dengan berbagai macam perayaan agama. Waktu itu hari Sabtu kemarin sejak subuh di Masjid Al-Mila sudah ada kajian tentang leadership spiritual yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Misbahul Huda. Ini mantan orang Temprina ya, Direktur Temprina di Jawa Pos. Kemudian malamnya hari Sabtu pada maghrib itu ada kajian rutin dari Ustadz Zainuddin membahas tentang fikih jual beli online. Jadi hadisnya seperti apa ya jual beli online itu. Jadi dalam sehari sudah ada 2 kajian di hari Sabtu itu. Mungkin beberapa tempat yang lain juga ada kajian, tapi mungkin tidak di hari Sabtunya, mungkin di hari-hari setelah itu. Pada malam ini Abi mau menyampaikan satu hal yang mungkin ini menjadi sebuah event di bulan Oktober. Kita namakan Rock Oktober ya, Rock Oktober. Jadi Oktober yang tidak biasa, yang sifatnya harus lebih baik karena ini sudah menjelang kuartal keempat. Jadi 3 bulan menuju tahun 2023 ya. Sekarang sudah sesi-sesi terakhir. Jadi ini adalah saat dimana kita harus banyak berlari lebih cepat, berlari lebih kencang, karena mungkin ada beberapa target dan pencapaian yang belum tuntas gitu ya, atau masih jauh dari 50%. Dan ini terkait erat dengan workshop dan pelatihan yang Abi lakukan, yaitu terkait dengan pelatihan workshop ilmu waris Islam, yaitu Faraid, di mana yang Abi sampaikan ini ada kaitannya. Dan kita juga perlu ingat bahwa beberapa berita di media massa menyebutkan bahwa ternyata tahun 2023 ini kondisinya tidak jauh lebih baik. Banyak yang mengatakan bahwa 2023 ini akan terjadi resesi. Entah resesinya seperti apa, tapi yang pasti itu akan banyak memakan korban gitu ya, karena banyak akan di PHK, akan banyak pengetatan keuangan, harga-harga semakin naik, mungkin juga akan timbul chaos dan sebagainya ya. Dan itu
perlu kita persiapkan dari sekarang. Bagaimana kita nanti tahun 2023 mulai dari sekarang kita disiapkan. Dan Abi tidak bicara mengenai persiapannya, tapi hanya sebuah ide dasar yang kemarin Abi terapkan di bulan September tanggal 30. Jadi kalau orang lain pada nonton film G30 SPKI, saat itu Abi punya ide dan itu diterapkan di tanggal 29 September, kemudian 30-nya settle. Settle artinya sudah eksis, sudah available untuk bisa diaktifkan atau digunakan. Jadi idenya begini sahabat-sahabat, kita tahu kalau kita bicara waris, itu berarti kita berbicara bagaimana distribusi harta. Distribusi harta dari yang meninggal menuju yang masih hidup. Kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Bisa kepada pasangan hidupnya, bisa kepada anak-anaknya, atau bisa juga kepada orang tuanya yang saat itu masih hidup. Kadang kita berpikir bahwa ternyata kita ini yang berumur panjang gitu ya. Dan yang berumur pendek malah anak-anak. Anak kita umurnya jauh lebih pendek daripada kita. Karena banyak sebab ya. Bisa jadi karena sakit gitu ya, sehingga menyebabkan anak-anak kita lebih cepat menemui sang holik gitu ya. Atau bisa jadi karena kecelakaan. Kan banyak sekali ini anak-anak muda yang suka kebut-kebutan di jalan gitu ya. Atau sedang di jalan kemudian mendapat kecelakaan gitu ya. Udah sangat hati-hati, sudah pakai helm, mematuhi rambu lalu lintas, tapi namanya musibah tetap terjadi. Itu waktu itu kejadian seperti yang kemarin di Bekasi itu ya. Di pertigaan atau perapatan Bekasi, gimana ada truk tangki SBBU punya Pertamina, truk tangki bahan bakar minyak milik Pertamina yang kemudian menabrak banyak orang sehingga mengakibatkan banyak kejadian. Kemudian ada juga kecelakaan tidak di jalan raya seperti kemarin di Kanjuruhan gitu ya. Banyak orang, yang ratusan orang itu meninggal hanya gara-gara mereka menonton pertandingan sepak bola antara Arema dengan Persebaya. Kemudian banyak juga yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Disitulah kemudian kita berpikir bahwa ternyata usia itu merupakan rahasia Allah, dan seringkali kita itu menganggap bahwa yang tua akan lebih cepat dulu dipanggil. Tapi ternyata kadang-kadang situasi berbalik. Justru yang muda, anak-anak kita yang lebih dulu dipanggil ketimbang kita sebagai orang tuanya. Oleh sebab itulah Abi kemudian mempunyai ide yang mungkin nanti bisa disampaikan atau dipergunakan juga oleh kawan-kawan. Idenya begini, kita ini mempunyai anak dalam usia seperti sekarang ini, usia yang sebaya dengan Abi. Kalau kita punya anak pasti antara usia 18 sampai 25 tahun. Bagi sahabat-sahabat Abi dimanapun Anda berada yang mempunyai anak di antara usia 18 sampai 25 tahun, berarti kita harus memikirkan bagaimana masa depan dia. Karena nantinya dia akan sekolah misalnya ya, menuju ke kampus S1, S2 misalnya. Atau setelah dia lulus kuliah di usia 23, 24, dia akan mempersiapkan untuk bekerja, kemudian di usia 25, 26, 27 dia akan bersiapkan untuk perkawinan, membina rumah tangga. Ini dalam konteks yang normal ya, situasi yang normal. Sehingga dengan demikian pada saat dia memutuskan untuk berumah tangga, maka dia akan menghidupi istri, maka dia akan berumah tangga dengan pasangan hidupnya. Nanti beberapa tahun kemudian, 1-2 tahun kemudian akan dikaruniai oleh Allah seorang anak bayi yang mungkin bisa laki-laki bisa perempuan. Nah dari situlah kemudian kita perlu memberikan sebuah bekal kepada mereka. Biasanya yang kita pikirkan adalah kalau kita meninggal duluan, maka kita harus memberikan bekal apa, kan begitu kan? Nah itu bisa jadi bekalnya adalah warisan, sebagaimana yang Abis ceritakan beberapa waktu yang lalu, warisan dari kita. Karena kita ini kan pasti sudah punya harta-harta yang akan dibagikan kepada anak-anak kita, baik itu dalam bentuk warisan atau dalam bentuk hibah. Tapi bagaimana kita memberikan sebuah hadiah atau sebuah persiapan perencanaan keuangan syariah buat anak-anak kita yang usianya antara 18 sampai 25. Nah,
Nah, Abi punya ide dan Abi sudah laksanakan. Jadi untuk anak-anak yang berusia antara 18 sampai 25 tahun, ada sebuah penawaran ide yang cukup bagus, mungkin ini bisa dipraktekkan, insya Allah berkah gitu ya, dunia akhirat. Kita perlu persiapkan kepada mereka sebuah proteksi jiwa. Sebuah proteksi jiwa yang nilainya nggak tanggung-tanggung, sebesar 2 miliar kepada mereka. Artinya apa? Bila mana terjadi sesuatu dengan mereka, tutup usia dalam hal ini, karena tutup usia itu bisa apa saja ya, bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena sebab-sebab yang lain gitu ya. Kita nggak tahu kapan waktunya. Mereka akan mendapatkan yang namanya santunan kematian senilai 2 miliar. Kalau dia belum berkeluarga, maka santunan kematiannya akan diberikan kepada siapa? Kepada orang tua kandungnya. Dalam hal ini bapak dan ibunya. Bila mana dia sudah menikah pada saat dia tutup usia, maka santunan kematiannya yang senilai 2 miliar tadi itu diberikan kepada siapa? Kepada pasangannya. Bisa suami, bisa istri. Dan kalau dia sudah menikah dan punya anak, itu bisa dinikmati juga untuk anak-anaknya. Sebagai bekal apa? Sebagai bekal pendidikan anak-anak untuk mencapai gelar pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, ini idenya seperti itu. Jadi, Abi ulangi lagi, kita perlu memikirkan bahwa anak-anak kita ini perlu kita persiapkan namanya proteksi jiwa di usia 18 sampai 25 tahun. Karena apa? Karena kalau kita memikirkan proteksi jiwa, biasanya yang terpikir adalah orang tuanya yang memproteksi jiwanya untuk anak-anaknya. Jadi kalau orang tua yang meninggal, akan diberikan santunan buat anak-anaknya. Tapi ini saya berpikir sebaliknya, gitu ya. Tidak linear. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana anak ini kita persiapkan juga, karena mumpung masih muda, usianya masih 18 sampai 25 tahun, kita berikan proteksi jiwa, dalam hal ini melalui program yang ada di Sunlife Syariah. Berikan proteksi jiwa, yang mana mereka nanti, bila mana mereka itu mengambil proteksi jiwa ini, maka akan dapat benefit yang namanya santunan senilai 2 miliar. Itu yang pertama perlu kita sampaikan. Jadi biar sahabat-sahabat mengerti. Nah, oke ya, sampai situ sudah paham, mudah-mudahan sudah sampai jelas ya. Yang kedua, dengan adanya tadi proses jiwa tadi itu untuk anak-anak kita, nih, bisa jadi di usia-usia sekarang ini kan banyak ini sahabat-sahabat Abi yang seusia dengan Abi ini, atau bahkan lebih tua, atau bahkan lebih muda yang anaknya sudah usia 18, bahkan lebih dari itu. Apalagi kalau dia anaknya adalah laki-laki ya. Apalagi kalau anak Anda laki, itu wajib. Hukumnya wajib dalam hal ini. Menurut Abi hukumnya wajib. Karena apa? Karena nanti dia akan menikah. Pada saat nanti dia menikah, setidak-tidaknya dia bisa memberikan sebuah pernyataan, sebuah ketenangan kepada mertuanya, calon mertuanya, dan kepada calon istrinya, bahwa saya sudah mempunyai proteksi jiwa senilai 2 miliar. Jadi seandainya kalau saya menikah dengan jenengan, ini laki-laki ya, anak laki-laki ya, maka bapak mertua, ibu mertua nggak usah khawatir. Seandainya saya menikah dengan putri bapak, dan suatu ketika saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya nggak tahu saya akan dipanggil kapan, saya sudah menyiapkan uang 2 miliar buat putri bapak, sebagai santunan kematian saya untuk dia, yang mana nanti uang itu bisa dipakai untuk bekal kehidupan mereka dan anak-anak sepeninggal saya. Dan saya juga bisa memakainya itu sebagian untuk bekal saya sebagai bekal wakaf atau tabungan akhirat saya. Karena dengan angka itu bisa kita bagi untuk wakaf juga. Itu. Jadi saya meskipun baru bekerja, baru memulai masuk dunia karir, itu kan berarti kita kan belum punya banyak pundi-pundi kekayaan, belum punya banyak tabungan yang bisa kita kumpulkan, karena kita baru bekerja ini. Kalau pekerjaan Anda usianya masih di bawah 5 tahun, saya yakin kita belum begitu banyak mempunyai barang-barang yang bisa kita kumpulkan. Kecuali kalau Anda sudah menabung sejak lama, atau Anda adalah
anaknya orang kaya, jadi Anda dapat pemberian dari orang tua Anda beberapa barang, misalnya rumah atau mobil. Tapi kalau Anda mulai dari nol, Anda bukan anak orang kaya, Anda mulai dari nol, pekerjaan yang kita awali di usia 24 atau 25 tahun itu, kita belum dapat apa-apa gitu kan. Bahkan kita mungkin harus banyak bertirakat gitu ya, banyak menabung dan banyak menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak penting supaya uangnya tuh bisa ngumpul jadi satu gitu. Jadi kalau saya tiba-tiba dipanggil di usia saya yang masih muda gitu ya, saya sudah punya tabungan nih 2 miliar. Dari mana? Dari santunan kematian asuransi Sanlif Syariah. Jadi bapak ibu mertua saya tidak perlu khawatir, istri saya juga nggak perlu khawatir. Ya, itu sebagai ungkapan cinta kasih saya kepada mereka. Bahkan di negara-negara luar, bila mana mereka ingin menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, biasanya bapaknya akan nanya, apakah kamu punya polis asuransi jiwa? Kenapa ditanyakan? Karena itu penting untuk kelangsungan hidup anaknya yang perempuan. Kalau seandainya dia ditinggal oleh suaminya, yang mana suaminya itu adalah menantunya, maka anak saya tidak akan khawatir untuk masa depannya gitu, karena ada uang yang dipakai untuk meneruskan biaya kehidupannya, ada uang yang bisa dipakai untuk mengganti nilai ekonomi suaminya yang sudah tidak ada. Itu ya, paham ya? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, isunya adalah kita perlu memberikan ini meskipun anak kita masih belum bekerja, masih kuliah, nggak apa-apa. Kita yang bayarin. Kita yang bayarin. Nilainya kita yang bayarin. Untuk anak 18 sampai 25 tahun, nilai kontribusinya tidak mahal, hanya 9 juta per tahun. Itu kalau dibagi per bulan hanya 750.000. 750.000 ya, kalau dibagi per per bulan. Lah, uangnya yang kita bayarkan. Uangnya dari mana? Uangnya dari kita. Karena anak kita kan masih kuliah nih kalau usia 18. Masih belum bekerja nih kalau masih di bawah 25 tahun. Nanti kalau dia sudah lulus kuliah atau sudah bekerja, nanti mereka yang bayarin tuh. Mereka yang bayarin, kemudian kita tinggal melihat bagaimana proses pengalian pembayaran tadi itu. Tadinya kita yang bayarin, sekarang dia yang bayarin gitu ya. Dia yang bayarkan kontribusinya. Karena begini sahabat-sahabatnya, Abi seringkali menemui di lapangan, seusia Abi ini, yang usianya di atas rata-rata 50-an itu, mereka rata-rata kondisi kesehatannya tidak begitu fit. Ya, sudah timbul mulai banyak penyakit, sudah sering masuk rumah sakit, sudah sering mengalami rawat jalan atau rawat inap dengan berbagai macam kompleksivitas penyakitnya, beragam penyakitnya. Sehingga kalau yang masuk orang tuanya di usia 50-an, saya khawatir akan agak lama prosesnya, karena bisa jadi perlu pemeriksaan kesehatan yang cukup detail di beberapa kondisi kesehatannya. Yang kedua, bisa jadi asuransi akan menolaknya karena kondisi kesehatannya yang tidak mumpuni gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang seusia kita, para orang tua yang budiman, yang terhormat, Anda bisa sisihkan aja uangnya, Anda tidak perlu ikut gitu ya. Saya yakin Anda juga sudah punya gitu ya, bahkan mungkin sudah berlebih ya, karena ikutnya sudah sejak lama dan beberapa program diikutin. Sekarang tugasnya adalah, kita ini masih ada uang nih, masih ada uang sisa nih gitu ya, kita belikan aja buat anak kita. Itu. Jadi karena anak kita di usia sekarang ini 18-25 tahun itu kan usianya kan masih dalam kondisi yang tidak seperti kita. Dia masih dalam kondisi yang fresh, masih kondisi yang sehat, top performance, dalam peak performance, top performer gitu ya. Belum banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan gitu ya. Lain kalau kita sudah usia 50 pasti sudah banyak penyakit yang menumpuk. Nah, itu yang selanjutnya yang menjadi bahan pemikiran. Kemudian manfaat yang lain, bahwa dengan adanya hal seperti ini, mau tidak mau secara sejak dini kita sudah menyiapkan kepada anak-anak kita bekal untuk
wakafnya. Karena kita bisa berwakaf uang melalui program ini, gitu ya. Dengan demikian, program ini nanti bila mana nanti anak kita ditutup usia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, berpulang ke rahmatullah, maka sudah ada namanya warisan. Diambil dari mana? Diambilkan dari Fatwa MUI nomor 106 tahun 2016, di mana kita bisa berwakaf maksimal 45% dari program asuransi jiwa syariah. Nah, jadi kalau kita dapat 2 miliar, kalau itu nilainya akan kita wakafkan 45%, maka nilainya bisa sampai berapa coba? 900 juta. Coba. Wakaf senilai 900 juta. Coba Anda bayangkan. Jumlah yang nggak kaleng-kaleng dan manfaatnya bisa sangat besar untuk kemaslahatan umat. 900 juta. Coba. Ya. Nah, ini kan bekal yang bagus untuk dia menghadap ke Sang Holik. Karena terputus semua kewajiban manusia, terputus semua amal manusia pada saat dia dipanggil ke Sang Holik, pada saat dia menuju kematiannya, pada saat dia sudah meninggal, kecuali 3 hal tadi itu. Sedekahun jariyah, atau dalam arti lain adalah wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, itu manfaatnya. Terus selanjutnya, program ini kan ada nilai investasinya karena dia adalah sifatnya unit link. Nah, nilai investasinya itu bisa kita pakai kalau kita sudah 10 tahun dari sekarang atau 15 tahun sekarang untuk bekal-bekal kehidupan kita. Misalnya kita jadikan bekal untuk apa? Untuk menyekolahkan anak-anak kita. Atau untuk persiapan pensiun kita, bila mana kita dikaruniai umur panjang. Sejak ini kita sudah lakukan ini gitu ya. Sudah lakukan ini untuk apa? Untuk itu tadi. Dan di beberapa ide ini, di beberapa teman-teman yang lain saya sampaikan ini bisa dipakai untuk bekal anak-anak kita mempersiapkan yang namanya haji. Jadi sejak dini juga anak disiapkan haji, karena haji itu kan antrinya panjang. Sekarang udah sampai 25 tahun gitu, sampai 30 tahun. Lah kalau kita hanya mengikuti program pemerintah yang OHNH itu, ongkos naik haji atau haji reguler, maka kita akan menunggunya terlalu lama. Artinya kita harus punya jalan yang lebih singkat. Akselerasinya itu kan bisa melalui yang namanya Haji Plus atau Haji Foroda. Dengan program ini mau tidak mau, kita udah menyiapkan secara tidak langsung persiapan Haji Foroda atau Haji Plusnya anak-anak kita. Jadi nanti pada usia dia 30 tahun gitu ya, atau 30 tahun, 35 tahun something gitu ya, 10 tahun sejak dia menabung itu atau dia mengambil program ini, dia sudah bisa menyiapkan diri untuk program umroh atau hajinya. Jadi semua itu udah terlaksana gitu, semua udah tercover. Dan ini Abi lakukan di tanggal 29 September. Abi membuka polis untuk anak Abi yang pertama, namanya Rehan Ananda Virgiano, usia 22 tahun, sudah lulus kuliah, gitu. Nah, saya persiapkan ini. Jadi dengan 750.000 atau 9 juta per tahun, manfaatnya sudah dia bisa nikmati 2 miliar, bila mana terjadi risiko kematian dari Ananda Rehan. Jadi nanti kalau Ananda Rehan ini belum menikah, maka akan jatuh ke tangan orang tuanya. Tapi kalau dia sudah menikah, maka akan jatuh ke tangan istrinya dan anak-anaknya. Dan pada saat Ananda Rehan nanti menikah, dia bisa sampaikan kepada mertuanya, calon mertuanya, bahwa saya sudah punya namanya pertanggungan jiwa senilai 2 miliar. Jadi insya Allah kalau nanti tiba-tiba saya itu suatu ketika dipanggil di pundut Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bisa menyiapkan dana 2 miliar. Meskipun saya baru bekerja, meskipun saya belum bisa memiliki kekayaan sebesar itu, meskipun saya orang biasa-biasa saja, gitu. Tapi saya sudah menyiapkan 2 miliar. Dan saya sudah menyiapkan wakafnya, saya sudah menyiapkan untuk bekal haji plus atau foroda, dan saya juga sudah menyiapkan bekal untuk umroh. Jadi semua sudah saya pikirkan sejak awal melalui nasihat atau bantuan dari papa saya yang namanya
Virgianto, Papa Virgianto. Nah, itu kita mengajarkan hal seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ide baru, sebuah gagasan baru, wacana baru yang kita bisa terapkan untuk anak-anak kita, gitu ya. Saya harapkan seperti itu, karena ayolah, kalau kita mau menganggap ini sebagai prioritas kehidupan kita, kita ingin generasi kita itu nanti, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu adalah generasi yang jauh lebih baik. Sekaranglah kita harus menyiapkannya, karena usia 18 tahun itu adalah masa-masa anak ini dalam kondisi yang sedang mekar-mekarnya, sedang harum-harumnya, 18-25. Oleh sebab itulah, semoga apa yang Abi sampaikan ini bisa mendapatkan pencerahan buat kita semuanya. Dan bila mana ada pertanyaan, silakan Anda bisa bertanya kepada Abi, DM atau Japri, ke WA Abi boleh, ke IG Abi gitu ya. Nanti kita bisa diskusi. Yang pasti Abi sudah melakukannya, nanti tinggal Abi buatkan untuk si adiknya, Raffi Farezi Virgiano, yang sekarang dia berusia di angka 19 tahun. Nah, jadi kita sudah menyiapkan sejak awal. Kita menyisikan 750 per bulan atau 9 juta per tahun untuk bekal anak kita 2 miliar. Ya, mungkin kita nggak bisa ngasih anak kita 2 miliar, tapi kita bisa memberikan namanya kesempatan untuk itu melalui program ini. Jadi kita nggak bisa berikan kepada anak kita berikannya kepada cucu kita melalui anak kita dengan program ini. Itu sama saja. Yang penting kehidupan anak kita harus lebih baik daripada kehidupan kita dalam segi apapun. Karena ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita berjamaah di dunia, kita juga ingin berjamaah di akhirat, bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon untuk diresapi apa yang Abi sampaikan. Silakan diulang-ulang. Kalau belum jelas, monggo kita bisa diskusi. Saya siap membantu Anda supaya anak-anak Anda menjadi anak yang jauh lebih baik secara ekonomi, secara keluarga, secara generasi, dan semuanya. Gitu. Dan kita akan hadapi masa depan ini dengan lebih baik. Meskipun tahun 2023 itu banyak orang mengatakan akan terjadi resesi atau krisis. Tapi kita dengan menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin di setiap kesusahan, kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah Allah tegaskan di surat Al-Insyirah, dan kita nggak perlu takut. Tinggal kita tingkatkan aja ketakwaan kita tinggal tingkatkan saja persiapan kita menuju kematian. Apa saja yang perlu kita siapkan bekal-bekalnya. Ini salah satu bekal kematiannya, supaya kita itu tidak kaget nanti kalau kita sudah berpindah alam. Mana yang duluan, saya atau anak kita atau anak kita, tidak ada masalah. Karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, dan semuanya udah benar-benar siap dan ikhlas menunggu gilirannya masing-masing. Demikian yang dapat Abi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you sahabat-sahabat semuanya. Selamat istirahat.